Baik, langsung saja untuk memasukkan konsep relativitas khusus Elastein, maka selang waktu ini tidaklah sama. Jika kita anggap transformasi ini adalah linear, maka hubungan transformasinya akan mengandung suatu pengalih yang disebut dengan tetapan transformasi. Dengan demikian, transformasi baru ini akan berbentuk seperti ini. X sama dengan gamma dalam kurung X aksen ditambah VT aksen balas kurung. Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen. Ini adalah persamaan 11. Perhatikan, kita menganggap persamaan Y dan Z tidak berubah karena tidak ada perubahan gerak pada arah ini. Prinsip relativitas yang menyatakan bahwa S aksen bergerak ke kanan terhadap kerangka acuan S sama saja dengan S bergerak ke kiri terhadap kerangka acuan S aksen. Oleh karena itu, transformasi kebalikan persamaan pertama dari persamaan 11 adalah X aksen sama dengan gamma dalam kurung X dikurang VT balas kurung. Jadi di sini kita bisa lihat untuk persamaan transformasi pada X dan X aksen, yaitu X sama dengan gamma dalam kurung X aksen ditambah VT aksen. CT sama dengan gamma dalam kurung C aksen, CT aksen ditambah VT aksen. CT sama dengan gamma C ditambah V balas kurung T aksen. Ini adalah persamaan 12. Kemudian selanjutnya di bagian B, X aksen sama dengan gamma dalam kurung X dikurang VT balas kurung. CT aksen sama dengan gamma dalam kurung CT dikurang VT balas kurung. CT aksen sama dengan gamma dalam kurung C dikurang V balas kurung T. T aksen sama dengan gamma dalam kurung C dikurang V per C T. Ini adalah persamaan 13. Nah, kemudian kita substitusikan T aksen dari persamaan 13 ke persamaan 12 dan disusun persamaannya itu disusun sedemikian rupa sampai diperoleh tetapan transformasinya. Nah, setelah kita substitusikan T aksen dari persamaan 13 ke 12, maka akan diperoleh tetapan transformasinya, yaitu seperti ini. Di mana gamma sama dengan akar 1 dikurang 1 per V pangkat 2 per C pangkat 2. Ini adalah persamaan ke-14. Jadi setelah kita mengetahui tetapan transformasinya, kita tentukan hubungan antara T dan T aksen. Nah, untuk itu kita gabungkan persamaan X aksen sama dengan Y dalam kurung X dikurang VT balas kurung dengan X sama dengan gamma dalam kurung X aksen ditambah VT aksen. Ini dengan cara mengsubstitusikan X ke dalam persamaan pertama. Maka ini akan diperoleh T sama dengan gamma T aksen ditambah dalam kurung gamma dikurang 1 per gamma balas kurung X aksen per V. Maka diperoleh T sama dengan gamma T aksen ditambah P per C pangkat 2 gamma X aksen. Ini adalah persamaan ke-15. Sebelumnya kita substitusikan X dalam persamaan 14 dalam gamma dikurang 1 per gamma. Maka ini akan diperoleh persamaan 15. Sekarang selanjutnya, jika sebuah pulsa cahaya meninggalkan titik asal bersama S dan S aksen pada saat T sama dengan T aksen sama dengan 0, maka setelah selang waktu T, pulsa tersebut akan menempuh sepanjang sumbu X sejauh Y sama dengan CT atau dalam kerangka acuan S, atau X aksen sama dengan CT aksen dalam kerangka acuan S. Bisa dilihat di sini diperoleh X sama dengan 1 per akar 1 dikurang
V pangkat 2 per C pangkat 2. Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen, T sama dengan gema dalam kurung T aksen ditambah Vx aksen per C pangkat 2. Kemudian ini ada transformasi kebalikannya di mana X sama dengan 1 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T sama dengan gema dalam kurung T dikurang Vx per C pangkat 2. Ini persamaan 16 dan di bawahnya itu adalah persamaan 17. Selanjutnya kita lanjut pada transformasi Lorentz untuk kecepatan. Misalkan di sini ada Ux sama dengan dx per dt dan Ux aksen sama dengan dx aksen per dt. Nah, pertama-tama itu kita tentukan dulu turunan pertama pada kedua ruas persamaan pertama dari persamaan 16, di mana X sama dengan gema X aksen ditambah gema VT aksen. Dengan gema dan V ini adalah konstan terhadap waktu. Kemudian kita tentukan turunan pada kedua ruas persamaan keempat dari persamaan 16, di mana T sama dengan Y dt aksen ditambah Y VT per C pangkat 2 dx aksen. Maka setelah digabungkan itu kita akan memperoleh persamaan Ux sama dengan Ux aksen ditambah V per 1 ditambah V per C pangkat 2 U aksen X. Dengan cara yang sama juga diperoleh UY dan UX aksen transformasi Lorentz untuk kecepatan, yaitu kita bisa lihat di sini, di mana untuk transformasi kecepatannya yaitu Ux sama dengan Ux aksen ditambah V per V U aksen X per 1 ditambah C pangkat 2. UY sama dengan UY aksen akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 per 1 ditambah V U aksen X per C pangkat 2. UZ sama dengan UZ aksen akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 per 1 ditambah V U aksen X per C pangkat 2. Nah, ini itu untuk persamaan ke-18. Selanjutnya kita lihat juga transformasi kebalikannya, di mana U aksen X sama dengan X dikurang V per 1 dikurang V UX per C pangkat 2. U aksen Y sama dengan UY akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 per 1 dikurang V UX per C pangkat 2. U aksen sama dengan UZ akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 per 1 dikurang V UX per C pangkat 2. Nah, ini adalah persamaan ke-19.